Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana tabung gas di kosan masih aman? Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Vendetta. Film ini menceritakan ketika seorang ayah yang putrinya dibunuh secara brutal dan keji. Disitulah timbulnya awal pembunuhan demi pembunuhan terus dilakukan dari kedua belah pihak untuk melampiaskan amarah karena kehilangan orang-orang yang cintainya. Penasaran? Tidak perlu saya bersenda gurau di video, langsung saja siapkan rokok sempurna, kopi hitam, handset agar nontonnya lebih nikmat dan santuy. Dan himbauan dari channel CFL, jikalau video ini membuat kalian terhibur, sudah sepatutnya bagi kalian untuk subscribe, like, comment, and share videonya. Oke, langsung saja setelah intro yang satu ini. Film dibuka dengan memperlihatkan keluarga kecil. Ada ayah yang bernama William, ada ibu yang bernama Melly, dan ini anak mereka bernama Catherine. Ini parasnya, terlihat mereka sedang bahagia oleh karena Catherine kini umurnya sudah mencapai 16 tahun. Nampaknya keluarga William terlihat aman, damai, sejahtera, tidak ada konflik, makan selalu bersama dan tidak ada pertengkaran sama sekali di antara mereka. Semuanya normal dan baik-baik saja sebaik orang tua pada umumnya yang memperlakukan Catherine seperti anak tunggal pada umumnya. Dan mari saya perkenalkan dengan ketua gangster yang paling ditakuti di kota ini yang bernama Donnie. Ini orangnya. Ada Rory Vetter yang merupakan tangan kanannya Donnie. Di sini juga ada anak baru yang ingin masuk dalam gangster mereka yang bernama Ben. Ini orangnya. Namun syarat untuk menjadi anggota resmi dari komunitas ini adalah harus menghilangkan satu nyawa yang ada di kota tersebut. Kembali kita akan diperlihatkan dengan William, di mana dia sedang menjemput Catherine dari pelatihan softball. Di pertengahan perjalanan, William berhenti untuk membeli makanan kesukaan Catherine dengan berkata kepada anaknya bahwa kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Be right back. Where? Rory Vetter bersama anggotanya kini akan menjalankan aksinya, di mana mereka akan pergi membunuh seseorang yang ada di kota ini sebagai syarat bergabungnya Ben dalam komunitas mereka. Tidak jauh dari situ mereka mendapati Catherine sedang berada dalam mobil, hingga akhirnya mereka menyuruh Catherine untuk kemudian keluar dari mobil itu. Dan juga ternyata syarat untuk melakukan pembunuhan tidak sembarang kalangan, yakni target mereka adalah harus membunuh anak remaja karena Catherine tergolong kalangan muda, sehingga Rory Vetter langsung menyuruh Ben untuk membunuhnya dengan berkata inilah yang diinginkan ayah, kata Rory Vetter tersebut. Terlepas dari itu, tiba-tiba William mendengar suara tembakan yang membuatnya harus keluar dari restoran. Sesampainya di luar, William melihat Catherine sudah tak berdaya. Dia pun langsung menghajar Ben yang masih terdiam kaku di tempat karena mungkin masih tegang alias Ben belum terbiasa melakukan pembunuhan. Sedangkan Rory Vetter bersama yang lainnya berhasil kabur. Di sini Ben berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi para polisi keburu datang dan berhasil menangkapnya saat itu juga. Saat itu juga Catherine langsung dibawa di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Akan tetapi dokter berkata lain bahwa Catherine tidak bisa lagi diselamatkan. Tentu dengan hal ini membuat William dan istrinya merasa terpukul atas kematian anaknya yang dibunuh secara keji dan brutal. Pada malam hari, William mendatangi jaksa penuntut umum untuk mempertanyakan tentang kasus kematian anaknya yang dibunuh oleh Ben bersama teman-temannya. Di sini pengacaranya berkata bahwa Ben akan dipenjara selama 7 tahun dan bisa saja dia dibebaskan dengan alasan tidak ada saksi mata atau potongan video yang memperlihatkan peristiwa pembunuhan tersebut. Mendengar hal ini tentu William berkata harusnya Ben dipenjara seumur hidup. Kenapa harus dibebaskan? Kata William tersebut. Be executed or life in jail. Keesokan hari pun tiba, kita akan diperlihatkan dengan situasi persidangan ketika William diberi pertanyaan bahwa apakah kamu melihat pelaku yang membunuh anakmu. Di sini pengacaranya akan dibuat terkejut tatkala William menjawab saya tidak melihatnya. Mengenai perihal ini hakim langsung menyelesaikan persidangan dan Ben akan dibebaskan dari penjara.
Terbebasnya dari penjara Ben disambut hangat oleh Rory Vetter dan juga Ben mendapat pujian besar dari ketua gangster mereka. Terlepas dari itu, William memperhatikan mereka dengan tatapan sinis dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa William mencabut tuduhan yang mengarah kepada Ben. Sudah pasti di balik itu William tidak bakal diam atas kematian anaknya yang dibunuh oleh mereka secara keji dan brutal. Pada malam hari William mendatangi markas mereka. Sempat William dihampiri salah seorang wanita yang bernama Luna. Ini parasnya, wanita ini mengajak William masuk di tempat pengecerotan untuk menikmati kesenangan duniawi. Namun di sini William menolak ajakan itu hingga akhirnya Luna meninggalkan dia. Tak berselang lama tiba-tiba Ben keluar dari ruangan yang barusan saja menumpahkan air maninya ke lubang-lubang yang belum dihalalkan untuknya. Mengenai perhal ini William tidak berpikir lama. Dia langsung menabrak Ben dan memukulinya hingga membuatnya mati saat itu juga. Do this. No going back for you, asshole. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Rory Vetter bersama anak buahnya. Terlihat mereka sedang duduk santai sambil menikmati minuman khamar. Namun tak lama dari itu salah satu dari mereka mendapat sebuah informasi atas kematian Ben. Hal ini membuat Rory Vetter terkejut ketika Ben telah meninggal dunia. Pada saat itu juga mereka mendatangi TKP kematian Ben. Rory Vetter berniat untuk melihat jasad Ben untuk terakhir kalinya. Namun niatnya gugur oleh karena seorang detektif melarangnya untuk melihat jasad Ben tersebut. Keesokan hari pun tiba, seorang detektif mendatangi kediaman William untuk memberikan informasi atas kematian Ben dan detektif ini bertanya, apakah kamu yang melakukannya? William memberikan jawaban manipulasi, yaitu saya tadi malam di rumah dan tidak kemana-mana. Di sini detektif belum tahu pasti siapa yang membunuh Ben. Namun alasan si detektif menemui William itu ada hubungannya dengan kematian anaknya William. What were you doing last night, Mr. Duncan? I was here. Sampai saat ini Rory Vetter masih meratapi atas kematian Ben serta berkata dia akan mencari orang tersebut dan dia akan membuat orang itu menderita. Hingga akhirnya salah satu anak buahnya bertanya kepada Luna, apakah semalam kamu melihat orang asing di tempat ini? Luna pun menjawab, ya, saya melihat orang asing itu. Lalu kemudian Luna memberitahu ciri-ciri orang itu kepada Rory Vetter untuk meyakinkan dirinya. Dia pun memperlihatkan foto William. Ketika Luna melihat foto tersebut, dia berkata, ya, itulah orangnya. And you almost serviced? That's him. Decker. Of the little girl that Danny did. Ketika sudah mengetahui siapa yang membunuh Ben, Rory Vetter pun mencari keberadaan William. Kebetulan mereka dengan begitu cepat melihat William sedang santai sambil menikmati seduhan kopi di pinggir jalan dan tiba-tiba ya, mereka berhasil menangkap William. Namun di sini Rory Vetter tidak langsung menembaknya atau membunuhnya saat itu juga, seperti niat awalnya bahwa Rory Vetter akan membuat William menderita lebih dulu sebelum dia akan membunuhnya. Lalu kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk membawanya pulang. Namun untungnya di sini William berhasil mengendalikan situasi dan berhasil kabur dari mereka. Sesampainya di rumah, istrinya harus dibuat kaget tatkala William datang dengan membawa kepanikan. Hingga akhirnya istrinya menyuruh William untuk menghubungi detektif untuk kemudian meminta si detektif datang ke rumah mereka. Sesampainya di sana, si detektif mengungkapkan hasil penyelidikannya sejak kematian Ben bahwa William ternyata bukan orang biasa, melainkan dia merupakan salah satu mantan marinir yang barusan saja pulang dari peperangan. Terlepas dari itu, si detektif rupanya sudah tahu bahwa yang membunuh Ben itu adalah William. Namun si detektif ini baik hati, tidak menyalahkan William atas apa yang dilakukannya karena menurutnya itu adalah sesuatu yang logis. Serta juga detektif ini menyarankan kepada William untuk sekiranya menghentikan dendamnya oleh karena William telah berurusan dengan kelompok gangster yang paling ditakuti di kota tersebut. Marine Corps Commendation Medal, Iraq, Afghanistan, before you went and got your revenge. What do you think was going to happen?
Malam hari pun tiba, terlihat William tengah sibuk mencari tahu kepribadian Donnie yang merupakan ketua gangster yang paling ditakuti di kota tersebut. Tak lama dari itu istrinya mulai mempertanyakan apa yang dialami William saat ini. Awalnya William tidak ingin memberitahunya karena bisa saja jikalau istrinya mengetahui terbunuhnya Ben itu merupakan ulahnya sendiri, maka bisa saja istrinya akan membencinya. Namun di sini istrinya mencoba membujuknya dengan berkata, "Saya mencintaimu, kamu suamiku. Jika ada masalah besar kita hadapi bersama-sama." Mendengar pernyataan istrinya membuat William berkata jujur bahwa saya telah membunuh orang yang membunuh anak kita, yaitu Ben. Tidak berselang lama tiba-tiba saja Donnie dan Rory Vetter mendatangi rumah mereka. Hal ini tentu membuat William dan istrinya terkejut. Lalu kemudian Rory Vetter menyuruh William dan istrinya untuk menyerahkan ponselnya. Saat itu juga Donnie tanpa merasa bersalah sempat-sempatnya dia berkata, "Kenapa kamu membunuh Ben? Padahal kita tahu semua istilah kata. Jikalau Ben tidak membunuh putri William, maka sangat tidak mungkin William akan membunuh Ben. Itu karena William sudah tahu pasti bahwa kedatangan mereka akan menghabisinya, sehingga William meminta Donnie untuk tidak melibatkan istrinya dalam perkara tersebut. Akan tetapi Donnie tidak mengiyakan permintaannya dan Is it everything they say it is? beberapa hari kemudian setelah terjadinya peristiwa tersebut, ternyata William masih hidup, hanya saja terluka di bagian dada yang cukup serius, sedangkan istrinya sudah mati terbunuh akibat tembakan yang dihidangkan oleh Donnie. Tak lama dari itu si detektif kembali mendatangi William dengan menyebutnya sebagai manusia ajaib, kata si detektif. Tak hanya itu, si detektif ini berinisiatif untuk membantu William dengan menyebarkan foto kematian di seluruh penjuru dunia. Tujuannya adalah supaya William leluasa dalam melanjutkan rasa dendamnya kepada Donnie dan antek-antek di sana. Miracle. You're still alive. With you dead. If you keep going. Singkat cerita, William barusan saja mengambil semua tabungannya di bank. Lalu kemudian William menginap di salah satu motel tidak jauh dari sana. Tiba-tiba saja William dihampiri salah satu penjaga motel yang bernama Dante. Ini orangnya. Rupanya Dante mengetahui bahwa William sedang mempunyai masalah dengan kelompok gangster yang paling disegani. Lantas William bertanya, "Apakah kamu tahu di mana saya bisa mendapatkan senjata?" You know where I can get a gun. Ya, kebetulan Dante memiliki banyak senjata hingga William tidak susah-susah lagi mencari senjata yang dia inginkan. Hingga akhirnya William tanpa berpikir lama, dia langsung membeli semua senjata milik Dante saat itu juga. Terlepas dari itu, rupanya Dante pernah bermasalah dengan Donnie dan Rory Vetter tepat 3 tahun lalu, yang dimana mereka membunuh sepupu Dante. Hal ini dibuktikan Dante menunjukkan bekas tembakan mereka tepat di bagian bahunya. In the shoulder 3 years ago. Pada malam hari William mulai menjalankan aksinya dengan mengincar satu persatu anak buahnya Donnie. Saat itu William mendatangi langsung kediaman salah satu anak buah Donnie. Sementara anak buah Donnie tengah sibuk main game, tiba-tiba saja William masuk dan menembak kakinya hingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Di sini William sempat mengalami kewalahan karena lawannya memiliki badan besar tinggi, namun untungnya William berhasil melumpuhkannya dengan menembak di bagian perut. Ketika anak buah Donnie sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menyerang, William akhirnya mempertanyakan keberadaan Donnie dan Rory Vetter di mana mereka berada. Si bangsat ini pun menjawab, ya, mereka berada di salah satu tempat klub malam yang tidak jauh dari sana. Karena sudah mendapatkan jawaban, William pun langsung menembaknya hingga mati saat itu juga. Where is Rory? Okay, alright. He's probably at the club. He's always fucking there. Sementara itu dari pihak kepolisian mengetahui kematian anak buah Donnie, namun di sini si detektif sudah tahu pasti yang membunuh anak buah Donnie itu adalah William. Sehingga dengan hal ini si detektif mendatangi Donnie di sana dengan tujuan untuk memberitahunya bahwa salah satu anak buahnya telah mati terbunuh dan pelakunya adalah William sendiri. Donnie dibuat terkejut ketika mendengar pernyataan si detektif tersebut karena setahunya William telah mati terbunuh. I thought he died. No, he's
very much alive. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kenapa setiap Donnie bersama anak buahnya melakukan kejahatan apapun di kota ini, termasuk membunuh anak William, tidak ditangkap polisi? Maka jawabannya, ternyata polisi telah mengizinkan Donnie untuk melakukan kejahatan apapun di kota tersebut. And I know that we allow you to do what you do. Ya, ternyata William diam-diam mengikuti si detektif hingga kemudian William mengikutinya di mana dia pergi, dan ternyata detektif ini mendatangi kediaman William. Namun yang pasti William tidak bisa mendiamkan perlakuan detektif yang menurutnya detektif ini sudah bekerja sama dengan kelompok gangster. Si detektif ini tujuannya memiliki niat baik di mana dia menginginkan peperangan ini dihentikan saja dan menyuruh William melupakan apa yang terjadi selama ini. William tatkala mendengar ucapan si detektif ini membuatnya geram saat itu juga dengan berkata, apakah semudah itu saya melupakan kebiadaban mereka yang dimana mereka telah merampas membunuh anak istriku secara keji dan brutal? Maka sudah tentu William tidak akan menghentikan peperangan ini sebelum dia membunuh Donnie bersama antek-anteknya. William juga meminta detektif ini untuk tidak menghalangi aksinya sebelum dia berhasil memusnahkan mereka. Karena detektif ini masih punya hati nurani, dia pun mengiyakan perkataan William tersebut. No, I'll throw myself in. I'll go to jail. You can give me a lethal injection. I don't fucking care. Yeah, I understand. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Donnie dan Rory Vetter, di mana Donnie tidak bisa mendiamkan perlakuan William yang semakin hari semakin menjadi-jadi karena Donnie merasa dia adalah mafia yang paling terhormat. Maka sangat memalukan bagi dirinya jika William hanya seorang diri tidak bisa diatasi. Dia pun akhirnya menyuruh Rory Vetter untuk mencari William dan membunuhnya. Terlepas dari itu, rupanya William sudah ada di sana. Selepas kepergian mereka, William langsung menjalankan aksinya dengan memegang sebuah botol minuman khamar dan berpura-pura mabuk di hadapan penjaga agar tidak diketahui hingga dia memukuli si penjaga dan mencekiknya hingga pingsan saat itu juga. Donnie akan dibuat terkejut tatkala William tiba-tiba saja masuk di ruangannya. Di sini William tidak langsung membunuhnya, melainkan William masih mengungkapkan perasaannya bahwa saat ini dia bermusuhan dengannya. William tidak sedikit pun merasakan getaran-getaran ketakutan. Tak lama dari itu dia pun langsung menembaknya hingga mati saat itu juga. I feel when you kill my wife. Enough of this shit. Terlepas dari itu mereka melihat Donnie sudah tak bernyawa. Namun yang aneh di sini adalah Rory Vetter bahagia senang gembira atas kematian Donnie tersebut. Tak lama dari itu tiba-tiba saja mereka mendengar suara William dengan berkata, "Hai Rory Vetter, kamu tidak bisa membunuh yang sudah mati." Anak buahnya ketika mendengar suara William, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak dan hanya melongo terdiam di tempat. Mengenai hal ini, Rory Vetter geram dengan berkata, "Temukan dia." Can't kill what's already dead, Rory. So will I. Ya, William sengaja menghindar dari mereka karena mungkin dia tidak sanggup untuk melawan mereka yang begitu banyak sehingga dia memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sesampainya di tempat penginapan, William dilihat seorang wanita yang dimana wanita ini merupakan mata-mata Rory Vetter. Ketika wanita ini melihat William ada di sana, dia pun menghubungi Rory Vetter untuk memberitahu keberadaan William saat ini. Ya, akhirnya Rory Vetter mendatangi penginapan yang saat ini ditempati William. Rory Vetter bertanya kepada kasir bahwa apakah kamu kenal plat mobil 44062? Namun si kasir ini tidak menemukan plat mobil tersebut di sistem hingga akhirnya Rory Vetter menembaknya hingga mati saat itu juga. Thank you. Karena Rory Vetter belum menemukan letak kamar William, terpaksa dia harus naik di atas mobil dengan memanggil nama William. Terlepas dari itu, Dante mendengar panggilan tersebut. Lalu kemudian untuk memastikan apakah di luar ada orang, Dante secara diam-diam melihatnya lewat jendela dan ternyata Rory Vetter bersama anak buahnya sudah siap siaga. Mengenai hal ini, William langsung menyiapkan snipernya untuk menembaki mereka hingga terjadilah saling tembak-menembak sampai akhirnya mereka akan saling kejar-mengejar.
Di sini Dante menghubungi kawan-kawannya untuk kemudian meminta pertolongan dari mereka. Oleh karena Rory Vetter masih saja mengejar William, setelah mendapat telepon dari Dante, dia pun menyuruh anak buahnya untuk kemudian bersiap-siap karena kekacauan besar akan terjadi. Tak lama dari itu Dante dan William datang dan berhasil masuk, sedangkan Rory Vetter disambut dengan tembakan yang membuat mereka harus mundur. Ya, Dante sangat-sangat berterima kasih kepada Dayat karena sudah menyelamatkan keselamatan William dan dirinya sendiri. Terlepas dari itu, Dayat sangat kagum kepada William karena William sudah mampu membunuh beberapa anak buah Donnie yang terkenal keji dan brutal. Namun keselamatan William tak akan bertahan lama tatkala Rory Vetter nekat menerobos masuk ke dalam hingga kemudian terjadilah baku tembak. Ya, di antara mereka kini tersisa Rory Vetter dan William. Sementara Rory Vetter tengah sibuk mencari William, sedang bersiap-siap untuk menyerang. Namun saat William memunculkan diri di hadapannya, Rory Vetter berhasil menembaknya yang membuat William tak berdaya. Karena Rory Vetter lambat loading saat menghabis William, dia harus mati terbunuh saat itu juga. Seperti film-film pada umumnya, polisi selalu datang terlambat ketika peristiwa sudah berakhir atau datang pada saat durasi film akan berakhir. Karena William sudah berjanji kepada si detektif jikalau William sudah berhasil membunuh Donnie dan seluruh anak buahnya, maka dia akan menyerahkan dirinya di pihak penegak hukum. Tamat. Menurut kalian, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari film tersebut? Menurut hemat channel CFL, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan balas dendam. Jika nasibmu tidak seperti yang dialami oleh William, itu balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik hingga membuat mereka terdiam. Sebab kenapa? Balas dendam hanya akan menutup banyak pintu dan menghilangkan banyak pintu-pintu kebaikan yang pada akhirnya hanya menghasilkan kepuasan semu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.